melakukan pengembangan diri kita sebagai guru hebat, ya, guru yang profesional, sehingga kita yakin dan percaya betul bahwa anak-anak didik kita, output kita dari sekolah-sekolah yang kita ada di situ akan menghasilkan siswa atau alumni yang luar biasa dan siap untuk masuk di wilayah perguruan tinggi misalnya. Dan salah satu tantangan besar ke depan adalah pendidikan bahasa Inggris ini yang kemarin sudah melalui akreditasi program studi. Ya, kita sudah melewati 4 kali akreditasi. Dan kita sudah mendapatkan sampai dengan saat ini predikat sangat baik sekali dengan poin 344 terakhir. Tinggal menunggu 17 poin lagi, kita akan menjadi prodi unggul. Bisa ya, Mem? Bisa lihat? Yes, Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu Guru, Mem Jen, Ibu Stella, Ketua Program Studi, Mem Helena, terima kasih banyak. Walaupun saya sekarang dibebas tugaskan sebagai aparatur sipil negara, saya sekarang menjalani tugas sebagai orang yang tidak tidak bekerja, istilahnya dibebas tugaskan. Tapi saya rindu untuk membagi pengalaman bersama Bapak Ibu Guru. Jadi ini sebenarnya tidak ada maksud untuk blaming bahwa yang dipakai oleh Bapak Ibu Guru sekarang itu salah, tidak sama sekali. Tetapi ini salah satu konsep yang saya pelajari, benar tidaknya, aplikatif tidaknya konsep ini dalam pembelajaran di dalam masing-masing Bapak Ibu Guru punya level pendidikan, itu nanti yang Bapak Ibu Guru akan pikirkan apakah bisa diterapkan atau tidak, dan saya secara pribadi bersama Mem Helena dan Mem Jenny terbuka untuk Bapak Ibu Guru bisa berdiskusi bersama. Jadi ini sifatnya tidak satu arah ya Bapak Ibu Guru, kita akan mendengarkan apa yang Bapak Ibu Guru alami di sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu Guru lihat judul konsep checking questions, kemarin saya melihat di Google Form-nya itu ada jawaban. Sebelum di situ kan dibilang jangan lihat Google, coba jelaskan apa itu konsep checking questions. Dan sebagian besar sudah bisa memprediksi konsep checking questions itu karena ada kata questions. Berarti di sini ada kaitannya, pasti ada unsur pertanyaan. Nah, terus ada unsur konsep. Nah, di dalam hal ini kita akan melihat bagaimana konsep dari grammar dipresentasikan dalam bentuk pertanyaan untuk membantu siswa memahami grammar. Nah, sebelum saya ke sana, mari kita lihat dulu hasil dari apa yang Bapak Ibu Guru berikan feedback terkait dengan pembelajaran grammar. Nah, ini hasilnya, saya rekap. Nah, yang pertama, siswa tidak punya motivasi. Yang kedua, siswa punya kosakata yang sangat sedikit, basic, bahkan basic pun tidak. Kemudian ada yang siswa baru mempelajari bahasa Inggris ketika mereka baru di SMP, sehingga sama sekali tidak expose dengan bahasa Inggris. Lalu guru, dari segi guru yang saya lihat, ada yang mengatakan bahwa tidak tahu mau mengajar grammar dengan cara apa. Sudah mengajar grammar dengan menggunakan sekian banyak metode. Ada saya list beberapa metode, nanti setelah ini saya tampilkan. Tetapi kok siswa sepertinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lupa lagi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, attitude. Jadi siswa punya attitude, sikap siswa terhadap pembelajaran grammar itu sudah dari awal mereka sudah merasa bahwa belajar bahasa Inggris, terutama grammar, adalah sesuatu hal yang sulit. Nah, saya punya pertanyaan kalau begitu sama Bapak Ibu Guru. Kira-kira menurut Bapak Ibu Guru memang grammar itu sulit ataukah tidak? Boleh respon dengan raise hand ya Bapak Ibu Guru. Raise hand atau tombol thumbs up juga boleh. Silahkan. Saya lihat berapa banyak orang yang mau bilang grammar itu sulit. Oh, sepertinya tidak ada yang mengatakan grammar itu sulit ya. Cuman satu. Halo, bisa dengar saya? Iya, mungkin mereka mencari tombol raise hand-nya tidak ketemu, Ibu. Oh, oke, baik. Kalau begitu boleh di layar Bapak Ibu. Thumbs up kalau
setuju dengan saya, thumbs down kalau tidak setuju. Saya bilang grammar ini sulit. Oke, apakah memang demikian? Kalau tidak ketemu boleh tulis di chat iya dan Nah, tidak, Ibu. saya asumsi saja kalau begitu ya, bahwa memang rata-rata kita menganggap grammar ini sulit. Saya bisa didengar Bapak Ibu? Apakah Bisa. suara saya? Oke, baik. Nah, kalau begitu, kalau Bapak Ibu guru katakan bahwa grammar itu sulit, mari kita lihat apa sih yang jadi apa namanya kontributor, faktor apa yang menjadi kontributor dikatakan grammar itu sulit. Nah, ini dia, coba kita lihat. Pertama kita lihat teaching strateginya dulu. Kemarin di pertanyaan strategi yang digunakan apa? Saya list ada media yang digunakan. Bapak Ibu guru bilang menggunakan gambar, menggunakan komik, menggunakan video, ada yang pakai kuisis, ada yang dari buku, kemudian teknik yang digunakan yang saya lihat paling banyak menjelaskan menggunakan games, kemudian PPP, kalau Bapak Ibu masih ingat PPP, presentation, practice, production. Kemudian ada kontekstual. Ada yang bilang kontekstual language teaching harus disesuaikan dengan model dengan konteks siswa sehingga pembelajarannya jadi lebih bermakna. Lalu ada yang bilang diterangkan, Mem. Jadi dijelaskan formnya, kemudian seperti yang dulu-dulu kalau Bapak Ibu belajar zaman saya tahun 90-an kami belajar negatif, positif, interrogatif. Nah, ini top down explicit teaching. Jadi dijelaskan rumusnya subjek, plus verb dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya kalau sudah menggunakan games dan sebagainya, ada media yang cukup bagus. Menurut hasil-hasil penelitian, media yang digunakan dalam pembelajaran harus variatif. Dan Bapak Ibu Guru sudah menggunakan media yang variatif. Kemudian model pembelajaran juga yang variatif. Mengapa Bapak Ibu Guru tidak satisfied with the results? Saya mau kali ini Bapak Ibu satu atau dua orang boleh menyampaikan refleksi. Mengapa tidak satisfied dengan resultnya? Silakan. Terima kasih, Mem Helen. Maaf, wajah saya agak ini ya kering ya di siang-siang ini, jadi saya tidak berani untuk menampilkan wajah saya. Mem Helen, Mem Jenny. Jadi Mem Helen, menurut saya kadang-kadang saya satisfied juga kalau misalnya pendekatan yang saya lakukan untuk mengajar grammar itu benar-benar siap ya. Tapi kadang-kadang kalau guru itu punya banyak pekerjaan, kemudian ketika pas melihat materi terus lah grammar nih terus diajarkan kepada siswa dan tanpa persiapan yang agak matang, akhirnya siswa nanti tidak nyambung ke siswanya. Jadi memang tidak satisfied. Kemudian itu satu dari sisi gurunya, persiapan gurunya. Yang kedua memang dari sisi siswanya juga, level of proficiency bahasa Inggrisnya, dan tadi juga ada latar belakang siswa yang dari SD SMP baru mereka dapat bahasa Inggris, yang dapat itu kemudian ada yang mengikuti les atau memang dia punya minat di bahasa Inggris, gampang di situ. Jadi untuk sebagian dapat misalnya, sebagian saya satisfied, tapi sebagian ini yang memang benar-benar levelnya di bawah itu memang tidak bisa satisfied. Jadi tidak semuanya, karena ada anak-anak yang punya kelebihan di bahasa Inggris, dan ketika kita mengajar mereka mampu dan mereka mengerti, tapi ada memang anak-anak yang harus punya treatment khusus yang unsatisfied itu. Seperti itu, Mem Helen. Terima kasih. Terima kasih Mem Sofi sudah berbagi pengalaman dengan kami. Mungkin Mem In atau teman-teman yang lain mau menambahkan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mem. Kurang lebih seperti tadi Ibu Mem Sofi sudah menyampaikan, tapi di sini jika dikatakan tidak puas, kalau diukur sampai 100% untuk kondisi yang sekarang alami ini, memang tidak sampai 100%, bahkan tidak sampai 50%, mengingat latar belakang siswa yang mana masih menggunakan bahasa daerah hampir 80%. Jadi untuk bahasa Indonesia saja, kita di sekolah
Bahkan saya sebagai guru bahasa Inggris sendiri berusaha untuk memahami bahasa daerah dulu, setelah itu baru bisa disejajarkan dengan bahasa Indonesia dan kemudian dibawa ke bahasa Inggris. Nah, ketika masuk dengan grammar untuk grammar dasar, di sini SMP itu baru mengenal yang namanya ABC. Jadi untuk sampai di level SMA seperti yang tadi Mem Ella bilang bahwa banyak yang lulusan pengen masuk bahasa Inggris tapi grammarnya masih sangat dasar, ya mungkin juga ini juga sadar bahwa kondisi seperti yang ada di sini yang mungkin mendasari itu. Karena memang daripada untuk pembelajaran bahasa Inggris sendiri kan baru dapatnya di SMP, itu pun hanya dasar sekali. Dan ketika sampai di SMA dengan dituntut dengan kurikulum yang seperti ini, capaian yang harus seperti ini, maka mau tidak mau ini sendiri harus menyelam lagi ke bawah. Nah, grammarnya pun masuk lagi, grammar yang harusnya anak SD, jadi ulang lagi. Nah, ketika mengajar, oke, semuanya oke, dikasih kuis, bisa dapat 100. Tapi begitu pertemuan berikutnya, maka hampir setengah kelas saya mengulang lagi hal yang sama. Demikian, Mem. Terima kasih. Baik, Mem, terima kasih. Oke, Bapak Ibu Guru, saya sudahi dulu untuk 2 tanggapan dari Pak Mem In dan Mem Sofi. Nah, berrefleksi dari apa yang disampaikan oleh Mem In dan Mem Sofi, saya punya tentative assumption. Bukan tentative, temporary assumption. Asumsi sementara adalah bahwa anak-anak kita sebenarnya mereka belum sampai di level kurikulum yang seharusnya mereka ada di SMP, tetapi mereka dipaksakan untuk ada di level itu. Nah, karena entry behavior-nya itu tidak sesuai dengan mereka punya level. Yang lebih parah adalah yang ada di daerah-daerah jauh dari kota. Kalau di kota saja, Mem Sofi berefleksi bahwa 50-50, apalagi di daerah. Nah, itu nanti akan menjadi concern penelitian saya dan saya berharap Bapak Ibu Guru kita bisa lihat hal ini bersama-sama. Nah, tapi mari kita fokus dulu tentang pembelajaran grammar. Jadi, Bapak Ibu Guru, grammar kah, listening kah, skills kah atau knowledge yang lain dalam pembelajaran bahasa asing itu semuanya berangkat dari teori. Ya, teori pembelajaran. Ya, teori pembelajaran, kalau kita pelajari teori language acquisition, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Guru yang dulu kurikulum yang lama pernah mempelajari tentang language acquisition ataukah tidak. Tapi kalau tidak, setidaknya ada di mata kuliah psikolinguistik. Pasti ada sedikit bersinggungan dengan itu. Tetapi kalau yang baru-baru lulus ada mata kuliah second language acquisition, ketika Bapak Ibu Guru mengajar, Bapak Ibu Guru harus selalu reflect teori mengajar karena apa yang aplikasikan dalam proses belajar itu berangkat dari teori. Nah, kita lihat teori apa yang selama ini berubah-ubah. Saya kasih glimpse saja selama ini bagaimana sih pembelajaran grammar di dalam pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia, di Maluku, bertahun-tahun lamanya. Zaman saya pembelajaran itu tahun 90-an SMP SMA kita fokus kepada grammar translation method. Jadi itu selalu dikasih kalimat kemudian drilling. I go to school, she goes to school, he goes to school, drilling dan sebagainya. Sampai dengan kurikulum kita yang sekarang itu dia berubah menjadi pembelajaran grammar yang sifatnya correct me if I'm wrong, dia lebih ke top down atau bottom up ya. Top down ya. Jadi itu diambil unsur grammarnya dari dalam teks karena pendekatan pembelajaran bahasa Inggris kita adalah pendekatan pembelajaran genre-based approach atau pendekatan dengan menggunakan teks. Nah, yang saya lihat, yang saya amati, ternyata pembelajaran grammar ini dia proporsinya menjadi menurun dibandingkan dengan zaman kita dulu. Nah, zaman dulu saya SMP, SMA itu pembelajaran grammar terlalu banyak, akhirnya speaking-nya itu, writing-nya itu dikatakan tidak mumpuni. Zaman sekarang katanya ya Bapak Ibu, katanya harus fokus kepada skills, performance, baru setelah itu ke competence. Alhasil Bapak Ibu, anak-anak oke, mungkin mereka bisa speak, tapi ada yang speak-nya itu dalam dalam pemandangan saya, dalam pengamatan saya harus katakan ada yang asal bunyi, begitu kira-kira, karena grammarnya tidak baik. Dan hasil yang paling menonjol adalah ketika mereka menulis. Makanya Mem Ella tadi katakan anak-anak yang masuk di dalam di program studi bahasa Inggris grammarnya
kacau. Dan ketika saya menilai lagi apakah ini berarti bahwa zaman dulu kami tidak bisa berkomunikasi baik secara lisan dan tulisan dengan lancar, secara fluent, tetapi sekarang kemudian dengan pendekatan yang baru apakah ada hasil yang terbalik, artinya bahwa mereka secara accurate mungkin tidak cukup baik, tetapi secara fluent baik, dan hasilnya itu pun tetap sama. Jadi saya berasumsi sekali lagi, asumsi saya masih temporary, bahwa pembelajaran bahasa Inggris kita sebenarnya tadi yang Mem In bilang, tidak kontekstual. Nah, karena tidak kontekstual, guru ikut saja apa yang disampaikan lewat kurikulum. Kurikulum maunya seperti ini, kurikulum dari KTSP, habis KTSP diganti 2013 seperti ini. Kita semua digiring terhadap gender-based approach, kemudian grammar punya proporsi sangat sedikit. Ketika grammar punya proporsi sangat sedikit, kita punya pengetahuan tentang mengajar grammar itu yang seharusnya diajarkan di dalam pembelajaran gender-based approach. Itu grammar harus diajarkan dengan cara apa? Ternyata tidak diperlengkapi. Kita guru-guru tidak diperlengkapi dengan cara mengajar grammar lewat pendekatan yang tadi top down gender-based approach, kemudian ke grammarnya bagaimana. Akhirnya yang terjadi adalah kita secara partially, saya bilang partially mengajar grammar. Dan akhirnya kita frustrasi. Karena saya ajar berkali-kali tetapi hilang. Minggu ini tanya, minggu depan hilang. Kenapa? Karena pembelajaran grammar, knowledge baik grammar maupun vocabulary dan pronunciation itu berkaitan dengan yang namanya siswa punya proses akuisisi. Nah, kalau ke proses akuisisi, ingat kembali teori yang diajarkan di dalam psikolinguistik, kemudian teori yang diajarkan di mata kuliah language acquisition itu pembelajaran harus seperti apa. Kalau masih ingat tentang Stephen Krashen punya teori, Bapak Ibu harus ingat, itu ada berapa langkah sampai pada akhirnya siswa dikatakan mereka dapat menggunakan grammar dengan baik dan tepat, dengan benar, misalnya seperti itu. Sehingga saya mau katakan buat Bapak Ibu guru, kalau melihat siswa melakukan kesalahan, jangan frustrasi. Jangan frustrasi, karena mereka sebenarnya ada di dalam mode itu tadi, proses akuisisi. Jadi akuisisi yang pertama ketika mereka diekspos, kemudian melakukan kesalahan, kemudian harus ada feedback dan sebagainya, pada akhirnya sampai di step yang menurut Krashen yang ke-6 itu mereka menggunakan dengan tepat. Nah, ya masalahnya Bapak Ibu guru, kita ini kan harus menyesuaikan dengan kurikulum, ya kan? Kalau kurikulumnya tidak tercapai, berarti kita tidak bisa dikatakan, oh ini sudah selesai, ini sudah mampu siswanya ini dan sebagainya. Dan sebagai guru kita frustasi. Nah, mengapa tadi saya bilang bahwa Bapak Ibu guru ini mengajarnya parsial saja? Parsial saja karena fokus pembelajaran saya tanyakan di grup, coba kasih tahu kira-kira siswa itu kesalahan paling banyak buat di apa. Nah, itu kebanyakan menyatakan siswa siswa masih salah I work jadi I am work. Kemudian subject verb agreement dan sebagainya. Sebenarnya pembelajaran kita adalah fokus ke form saja. Fokus hanya ke bentuk struktur saja. Dan kita lupa satu yang paling penting adalah tentang meaning. Nah, ini yang mau saya ajarkan, yang saya bagikan kepada Bapak Ibu tentang konsep meaning. Jadi, pembelajaran, saya ulangi Bapak Ibu, pembelajaran grammar, pembelajaran vocab, kemudian pronunciation, itu dia dalam linguistic components ya. Nah, 3 aspek linguistic components ini, ketika diajarkan, Bapak Ibu harus ingat bahwa yang saya ajarkan, yang saya cek, yang saya nanti evaluate, yang evaluasi tes dan sebagainya, itu harus mencakup 3. Meaning-nya, M, supaya Bapak Ibu jangan lupa, meaning-nya, kemudian ada form-nya, kemudian ada pronunciation. Jadi biasanya saya singkat MFP. Nah, pronunciation nanti di mana? Nanti di speaking-nya. Meaning-nya nanti lihat di mana? Di dalam speaking-nya, di dalam writing-nya. Nah, form-nya nanti lihat di mana? Di dalam speaking dan di dalam writing-nya juga. Nah, jadi meaning, form, dan pronunciation. Ketika Bapak Ibu fokus hanya kepada form, Bapak Ibu tentu akan frustrasi. Jadi, hari ini kita belajar tentang fokus terhadap meaning and form, juga terhadap pronunciation. Tapi saya kecilkan bagian yang form dan pronunciation. Kita fokus di bagian meaning dulu. Nanti setelah ini saya akan bagikan bukunya supaya Bapak Ibu bisa pelajari sendiri nanti. Nah, grammar ini kita sebenarnya mengajar grammar untuk apa? Yang ini pertama, introduce the concept.
untuk memperkenalkan konsep. Konsep dalam hal ini adalah tentang meaning-nya. Nah, kemudian introduce the form ini nih, bentuknya. Lalu yang terakhir otomatis kalau mereka sudah tahu meaning-nya, mereka sudah tahu form-nya, Bapak Ibu harus memfasilitasi sehingga mereka mampu menggunakan meaning dan form itu di dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, mari kita berefleksi lagi satu contoh kalimat ini. Ini contoh kalimat yang saya ambil dari apa yang diberikan oleh Miss Maya di grup kemarin. I am work every day. Saya minta tolong dulu Bapak Ibu. Ini kalimat benar atau salah? Salah, Mem, salah. Salah, Mem. Salah. Kak, apa yang salah? Oh, Miss Ade lagi di jalan kayaknya ya. Apanya yang Ya, salah? Mem, ya, Mem. Miss In, apa yang salah dengan kalimat ini? Yang pakai Ya, Miss Eta silakan. Aduh, sudah lama baru mendengar suaranya Miss Eta. Lucy yang cantik. Sorry. iya mem, thank you. Yang pakai M mem, Oke, kita tidak boleh menggunakan M di situ. Kenapa? karena kalimat itu merupakan kalimat tentang kebiasaan dari saya. Oke, kalimat tentang kebiasaan. Oke, Iya. thank you. Nah, coba Bapak Ibu guru yang lain mungkin bisa bantu saya untuk yang pertanyaan nomor 2. Kalau Bapak Ibu guru ketemu siswa melakukan apa atau membuat kalimat seperti ini, Bapak Ibu guru bagaimana deal dengan kalimat yang error ini? Ada yang bisa bantu? Mem, Yes, please, Miss. thank you. Mem, kalau saya ketemu kasus seperti ini, Mem, pertama-tama saya akan bilang yang bagian salahnya yang mana. Kemudian disertai alasan. Ini kan tentang subject verb agreement. Jadi kalau sudah ada kata kerja, verb one, kita tidak boleh pakai to be. Sebaliknya, kalau sudah ada be, kita tidak boleh pakai verb one untuk simple present. Oke, thank you, Miss. Oke, ada lagi. Terima kasih ya, Miss Ade. Ada lagi teman-teman yang lain? How do you deal with this? Miss In mau bicara? Sepertinya Miss In masih mute. Oke, Mem, izin silakan. Silakan, Miss. kalau di posisi di sini, biasanya kalau ada error writing seperti ini, yang pertama minta siswa untuk mengartikan dulu. Kalau sudah mengartikan, setelah itu lihat bentuk waktu. Nah, setelah itu baru kita pasang rumus, lihat yang kesalahannya di mana. Kalau misalnya pakai M, berarti kata kerjanya harus tambahkan ing, tensesnya berubah. Kalau tidak pakai M, kata kerjanya work, lihat bentuk waktunya di belakang everyday, berarti kan kegiatan sehari-hari. Yang berikut lihat subjeknya I, berarti kata kerja tidak boleh ditambahkan S atau ES, kecuali she, he, dan it. Biasanya refer begitu sih, Miss. Mem. Oke, thank you Miss In, thank you for sharing. Nah, kira-kira Bapak Ibu Guru, dari apa yang disampaikan oleh Miss In dan Miss Ade tadi, itu fokusnya kemana? Form atau meaning? Form. Form. Ya. Jadi, apakah Bapak Ibu Guru setuju dengan saya bahwa ketika kita mengajar grammar, we introduce form, but we did not check on the meaning. Betul ya? Kira-kira Iya, begitu Miss. ya? Jadi kita fokus. Ini namanya present tense. Kalau present tense itu ada to be. Siswa waktu bicara Bapak Ibu atau tulis, dong sing tulis to be di dalam dorong punya tulisan di paragraf yang tulis to be, I to be tidak.
Dosen tulis, oh ini kalimat yang saya tulis ini simple present tense. Atau kalimat yang saya tulis ini adalah present continuous tense. Tetapi dari mereka punya kemampuan untuk mencerna, untuk mengartikulasi makna dari satu kalimat. Nah, kita paham bahwa mereka memahami meaning. Dari formnya, dari meaningnya mereka menggunakan dalam form yang benar. Kira-kira seperti itu. Oke, nah coba kita lanjutkan. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada sesuatu yang Bapak Ibu belum pahami, saya stop, kita diskusi. Oke, kita lanjut. Nah ini, questions yang berikutnya kalau begitu. Did you check students' understanding about the concept? Apakah Bapak Ibu biasanya menanyakan tentang, misalnya nih, sudah mengajar selesai tentang simple present tense, atau sudah mengajar selesai tentang to be, Bapak Ibu tanya, apakah kalian mengerti? Biasanya tanya seperti itu atau bagaimana? Yang selalu, you understand? Ya, Mem. Yes, ma'am. Yes. Get the point? Begitu ya, tanyanya. Mengerti, bisa paham, atau yang paling terakhir ya kita pakai tes. Betul kan? Pakai tes untuk memahami ini mereka sudah paham atau belum. Nah, tetapi sebenarnya Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan setelah itu adalah kita check questions, check meaning. Nah, caranya bagaimana? Saya kasih contoh seperti ini. Let's check how would you deal with this. Ini kalimatnya ya. He used to play football. Nah, yang kita punya grammar point yang mau diajarkan kepada siswa adalah kata ini, dua kata ini. Used to. Guru harus tahu dulu, ini grammar point apa yang mau diajarkan. Nah, used to ini kira-kira grammar point-nya apa yang mau diajarkan Bapak Ibu? Simple past. Simple past. Nah, oke. Ada lagi? Ada lagi selain itu? Oke, kalau begitu saya akan tanya. Kalau saya jadi siswa, Mem, kan biasanya kalau simple past itu kata kerjanya kan dia harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini ada visibly, ada kelihatan jelas bahwa ada dua kata kerja di sini. Ada play, kemudian ada used. Nah, yang Bapak Ibu kita mau fokuskan used to. Used to ini kalau Bapak Ibu bilang sebagai simple past, nanti play bisa menjadi sesuatu yang confusing untuk siswa. Maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu perlu tahu dengan tepat, mengidentifikasi dengan tepat fungsi dari satu grammar point yang mau diajarkan. Nah, karena itu pertanyaan pertama, what piece of grammar are we introducing in this sentence? Simple past belum cukup tepat. Yang harus kita sampaikan di sini adalah used to sebagai past habit. Karena setelah to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nah, supaya siswa jangan bingung karena kita tidak mau fokus di kata ini. Yang kita mau fokus adalah di used to. Used to kalau dalam present simple present kan dia usually. Nah, sedangkan used to dalam simple past tense. Nah, fokus kita adalah di used to, bukan di play. Oke, nah karena itu Bapak Ibu, kalimat ini kita sebenarnya bisa ajarkan dengan pertama-tama memahami dulu piece of grammar yang akan diajarkan, baru kita ini, langkah yang kedua, break down the meaning into a number of statements. Nah, ini di contoh, saya kasih contoh kalimat yang ini, meaningnya, makna dari kata used to ini di breakdown dalam 3 kalimat, 3 pernyataan. He doesn't play football now. Ya toh? Tidak ya, karena tidak ada gambaran di sini time-nya kapan, timeline-nya tidak ada. Tetapi kita bisa lihat dari kata used ini. Kemudian, he played football in the past. Karena past habit, used to. Kemudian, he played football many times in the past. How do you know? Used to. Kebiasaan. Nah, kalau kita sudah break down the meaning into statements, sekarang kita membantu siswa untuk buat questions, checking questions. Nah, kita ganti yang tadi kalimat yang statements itu jadi questions seperti ini. Does he play football now? Untuk yang pertama, no. Did he play football in the past? Yes.
Used to, yes. Did he play once or many times? Many times. Nah, Mem, bagaimana kalau misalnya ternyata siswa itu jawab untuk pertanyaan yang pertama, does he play football now? Jadinya yes. Ataukah pertanyaan kedua, did he play football in the past? Jawabannya adalah no. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita dapat feedback dari siswa bahwa mereka belum paham form dan konsepnya. Karena itu kita kembali ke step yang pertama, introduce lagi form dan konsep. Setelah introduce form dan konsep, kita cek. Check on meaning, check on form, check on concept. Nah, that's it, concept checking questions. Sampai sini kira-kira teman-teman dapat gambaran apa yang dimaksud dengan concept checking questions? Iya, Mem. Ya, Iya. Mem. Oke, nah kalau begitu saya mau kasih kesempatan untuk memberi komentar saja dulu sebelum nanti ada question and answer session, tapi memberi komentar saja. Kira-kira yang saya sampaikan ini menurut teman-teman apakah make sense ataukah tidak? Apakah bisa diaplikasikan dalam pembelajaran kita di kelas nanti atau tidak? Saya persilahkan. Bisa, Mem. Bisa, Mem. Oke, thank you, Miss. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, Miss Grace mau sampaikan sesuatu, saya persilahkan. Saya mohon maaf ini di sini hujan. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan teman-teman. Ada. Oke. Sebentar ya. Nah, saya lanjutkan dengan sekarang masuk teori. Teori tentang konsep checking questions itu seperti apa. Nah, kita lihat ini ya Bapak Ibu. Nah, what are the concept checking questions? Concept checking questions adalah suatu desain untuk desain questions ya, untuk mengecek, untuk melihat kembali apakah siswa kita sudah mengerti, bukan hanya grammar ini bisa dipakai, tapi juga bisa dipakai untuk mengecek vocab dan juga untuk mengajarkan functional expression. Saya tidak jelaskan banyak-banyak nanti di dalam slide sini. Saya akan memberi satu dua contoh untuk grammar. Selebihnya untuk vocab dan functional expression saya akan bagikan buku supaya Bapak Ibu bisa pelajari lagi nanti ya. Nah, saya ulangi, saya garis bawahi di sini. Concept checking questions adalah pertanyaan. Desain oleh siapa? Guru. Buat apa? Untuk mengecek, untuk melihat lagi apakah siswa saya sudah memahami meaning, sudah memahami form yang diajarkan tadi atau belum. Tetapi bukan terbatas hanya untuk grammar. Bisa digunakan untuk vocab dan juga untuk functional expression. Nah, kenapa? Kenapa saya dan teman-teman hari ini mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan konsep checking questions? Pertama, karena memang lebih efisien daripada Bapak Ibu tanya, mengerti? Paham? Do you understand? Yang pasti menggunakan konsep checking questions lebih memberi banyak informasi kepada kita sebagai guru. Lalu yang kedua, menggunakan konsep checking questions itu dikatakan begini, selalu ada hasilnya, tidak pernah tidak. Hasil yang bagaimana? Maksudnya bahwa ketika kita menggunakan konsep checking questions, kita memperkenalkan kepada siswa bahwa meaning dari satu piece of grammar itu sebenarnya dia tidak pernah berubah. Seperti used to tadi, tidak pernah berubah. Sehingga Bapak Ibu sebenarnya juga terbantu ketika nanti mengajar itu lagi. Di semester yang depan, siswa yang lain sebenarnya sudah terbiasa menggunakan konsep checking questions ini. Karena tidak ada perubahan. Beda dengan ketika kita mengajar misalnya speaking, mengajar writing. Nah, kalau ada topik yang baru, ada ide yang baru, nah Bapak Ibu harus memperkenalkan topik dan ide yang baru tadi. Tapi kalau grammar tidak. Satu kali kita gunakan itu, rumusnya seperti itu, strukturnya demikian, yang kita gunakan essential meaning-nya dicek, itu saja. Walaupun dalam beberapa kasus misalnya satu piece of grammar dia akan dipengaruhi oleh konteks, tetapi kita hanya perlu membuat sedikit adaptasi supaya konsep checking questions-nya itu bisa diaplikasikan. Dan yang terakhir, karena
Konsep checking questions ini adalah untuk mengajak kita Bapak Ibu, bukan untuk anak-anak saja, tetapi untuk guru. Untuk apa? Untuk guru itu jadi aware. Aware apa? Memikirkan tentang language. Memikirkan tentang piece of language yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi tidak mereplikasi apa yang diajarkan dari dulu-dulu Bapak Ibu. Jangan replika yang diajarkan oleh yang di zaman dulu lalu diterapkan. Oh, positif, negatif, interrogatif. Nah, karena saya diajarkan dulu seperti itu, saya juga diajarkan kepada siswa seperti itu. To be, I am, you are, he is, dan sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu harus selalu membuat Bapak Ibu itu aware bahwa language ini dia ada dinamikanya. Sehingga penggunaan language yang dulu, kalau Bapak Ibu dulu selalu ingat kalau kita pelajari, oh ini kalau kata singular dan plural, ada kata-kata tertentu yang dia tidak boleh mendapatkan akhiran S. Sekarang oleh Google itu bisa dipakai dan itu acceptable. Nah, ini yang harus kita pikir soal language awareness. Dan yang tadi Miss In bilang konteksnya, kontekstual. Oke, saya lanjutkan. Kapan Bapak Ibu menggunakan konsep checking questions? Ketika kita memperkenalkan satu bentuk atau satu grammar point. Jadi seperti tadi, memperkenalkan grammar point used to, memperkenalkan grammar point to be, memperkenalkan grammar point present simple present tense dan sebagainya. Setelah diperkenalkan action teknik. Ya, kalau Bapak Ibu dulu-dulu masih ingat, Fahri selalu bilang corrective feedback. Nah, kira-kira kayak begini. Correction tekniknya ini untuk grammar seperti ini. Bisa pakai konsep checking questions. Tapi kalau dalam kita punya bahasa ya Bapak Ibu, sederhananya macam begini. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana seorang ibu mengajarkan anaknya untuk berbicara bahasa ibu atau sesuatu bahasa yang baru, kalau anak mengatakan suatu kalimat yang salah misalnya, atau satu kata yang salah, mamanya kasih corrective feedback kan? Tadi bilang apa? Apakah maksudnya begini? Nah, itu sebenarnya proses akuisisi bahasa. Sehingga konsep checking questions adalah bagian dari kita mengajarkan siswa atau kita membantu siswa untuk akuisisi konsep dan akuisisi form dari bahasa. Sehingga dikatakan Bapak Ibu bisa gunakan ini sebagai correction technique. Yang berikut, how many konsep checking questions yang bisa kita tanyakan? Nah, di sini dibilang begini, it depends on the meaning of the item being checked. Tetapi biasanya between 1 to 5. Nah, kalau lebih dari 1 to 5, berarti apa yang terjadi? Berarti Bapak Ibu mungkin saja menggunakan kata-kata tanya atau checking questions yang irrelevant. Nah, nanti kita pelajari yang relevan. Kalau begitu yang macam mana? Nah, ini dia. Rules dan desainnya seperti ini. Yang pertama tadi kita sudah praktek. Break down the items into series of statement. Jadi kalimat yang tadi satu kalimat Bapak Ibu harus break down dalam beberapa statements yang menyatakan meaning daripada kalimat itu. Setelah itu Bapak Ibu harus perhatikan bahwa statement itu adalah dalam bentuk kalimat-kalimat yang sederhana. Setelah breakdown dari statement, lalu turn into questions. Ubah lagi. Oh, berarti Katong tambah pekerjaan lagi nih. Soalnya Katong kerja ada banyak, mesti habis itu bikin RPP dan sebagainya. Mau harus begini. Supaya kita bisa menghasilkan, kita punya anak-anak yang paham grammar. Kemudian, questions-nya itu harus concise dan simple. Jangan upayakan jawabannya itu sebanyak-banyaknya jawabannya hanya yes or no. Kalau misalnya Bapak Ibu harus menjawab bukan yes dan no, berarti kasih pilihan di dalam questions-nya. Seperti yang tadi saya kasih contoh. Lalu gunakan kalimat yang simpler dan the language you are checking. Jangan gunakan kalimat yang ada di dalam piece of grammar yang kita pakai untuk memperkenalkan grammar point-nya. Karena nanti pasti siswa sudah oh iya, karena ada di situ jadi kita jawab yes misalnya. Lalu sort the question into logical order. Logical order itu berarti secara logis. Kalau saya tanya pertama, apakah ini bentuk present, apakah ini bentuk past, harusnya present dulu baru past dan sebagainya. Secara logis kira-kira seperti apa itu Bapak Ibu nanti pikirkan. Lalu yang ini juga penting Bapak Ibu. Write the correct answers you expect the learners to give.
seperti tadi saya kasih contoh. Nah, ini jawabannya sudah mesti ada. Supaya siswa tahu, oh, ini bukan maknanya sekarang, ini maknanya in the past. Nah, mem kalau begitu atau mesti bikin di PowerPoint, iya. Kalau saya nggak ada PowerPoint, tulis di apa namanya papan tulis. Karena dengan melihat kan lebih cepat paham ya daripada hanya sekedar mengatakan no atau yes. Oke, saya lanjutkan. Now, if the answer incorrectly, state the correct answer and provide clarification. Clarification itu yang tadi. Bapak Ibu melihat lagi, oh ternyata ada sesuatu yang salah dengan pemahaman mereka, miskonsepsi. Sehingga perlu diklarifikasi. Nah, ini contoh. Saya mau Bapak Ibu buat sendiri, pikirkan sendiri. Bapak Ibu harus, bukan harus, maksudnya Bapak Ibu pikirkan mengapa konsep ini untuk kalimat yang digarisbawahi, untuk ya kalimat yang digarisbawahi ini, I'm seeing konsep A, konsep question A sampai dengan konsep question E ini dikatakan ada sesuatu yang salah dengan konsep question ini. Bapak Ibu boleh pikir dulu. Mem Jen silahkan pikir juga. Apa yang salah kira-kira dengan konsep questions ini? Kalau sudah, saya boleh memberi kesempatan untuk teman-teman memberi pendapat. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau memberikan pendapat? Oke, kalau belum ada, saya bantu dengan melihat di sini nih. Yang digarisbawahi, I'm singing. Kira-kira itu grammar point apa yang mau kita ajarkan? Present continuous kah? Karena ada to be dengan Iya, Ma'am. itu present Present continuous. continuous, Ma'am. Iya, Oke, Ma'am. kalau present continuous apa, Mem Ing? Bagaimana, Ma'am? Tidak dengar suara, Ma'am? Oh, sorry. Present continuous itu maknanya atau penggunaannya untuk apa? Untuk konsep yang seperti apa? Kalau present continuous itu menerangkan tentang suatu kejadian atau proses yang sedang terjadi pada masa sekarang dan sedang berlanjut atau berkelanjutan. Ada lagi? Itu saja, Ma'am. Itu saja yang Memin tahu. Ya, Ma'am. Oke, terima kasih Memin. Ada lagi teman yang lain kira-kira present continuous di dalam kalimat ini? Apakah sesuai dengan konsep yang tadi Memin katakan? Untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi, yang sementara dilakukan ketika kita berbicara. Apakah konsepnya seperti itu di kalimat itu atau bagaimana? Bapak Ibu. Sepertinya tidak, Ma'am. Soalnya keterangan waktunya itu on Friday, hari Jumat. Sedangkan prosesnya sedang berjalan, begitu. Oke, good. Oke, thank you. Jadi kira-kira present continuous ini fungsinya untuk apa? Menyatakan kejadian yang akan terjadi di suatu waktu tertentu. Oke, menyatakan Masa yang depan. akan. Berarti kita future ya di sini ya, Bapak Ibu. Betul ya? Future Yes, action. ma'am. Ya. Nah, ini yang saya bilang. Bapak Ibu perlu aware. Perlu aware dengan apa? Perlu aware dengan language yang tadi, piece of language. Tadi saya sudah sampaikan ya.
Jangan sampai konsep yang kita ajarkan kepada siswa ternyata memang formnya adalah present continuous, tetapi konsep untuk penggunaan future action. Betul toh? Jadi present continuous is used to express future action. Di dalam kalimat ini, I'm seeing the doctor on Friday. Karena kita melihatnya nanti ada action yang akan dilakukan on Friday, bukan yang sekarang. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati. Hati-hati ketika melihat konsep grammar seperti ini. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan mengajarkan siswa tentang kalau Bapak Ibu fokus. Makanya tadi saya bilang, kalau fokusnya Bapak Ibu adalah tentang form, yang kita ajar to be ditambah kata kerja bentuk ing, siswa selalu ingat. Ini adalah untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di waktu sekarang. Sementara dilakukan, kemudian kita menggunakan to be plus verb ing. Padahal konsep present continuous tidak sebatas itu. Konsep present continuous adalah untuk juga menyatakan sesuatu yang menjadi future action. Nah, Bapak Ibu jadinya diajarnya untuk bagaimana aware terhadap konsep dari bahasa Inggris. Bisa ya? Sampai sini Bapak Ibu bisa paham ya maksud saya ya? Bisa, Mem. Ya, Oke, siap, Mem. nah mari kita lihat mengapa yang pertama akhirnya kalimat am I feeling well, jawabannya no, tetapi di sini dikatakan konsep questions-nya ini irrelevant. Bapak Ibu bisa tahu dari apa yang tadi saya jelaskan, mengapa irrelevant? Am I feeling well? Oke, kalau begitu saya jelaskan ya. Kita lanjut di slide berikut. Yang pertama, statement atau question yang pertama dikatakan irrelevant to the concept of present continuous. Tadi present continuous digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung, tetapi fungsi present continuous yang lain adalah untuk menyatakan sesuatu yang future action. Nah, kalau tanya am I feeling well, berarti konsepnya tidak relevan yang kita tanyakan untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan statement A. Nah, yang kedua pertanyaannya tadi, wait for a moment, saya cari. Nah, pertanyaannya tadi, am I going to see the doctor on Friday? Di sini dikatakan irrelevant karena apa? It will create confusion if you use one future form, if you use to check different form. Nah, am I going to, Bapak Ibu, di sini lain lagi. Am I going to? Padahal yang kita perkenalkan bukan going to. Yang kita mau perkenalkan adalah present continuous I'm saying. Yang kita mau siswa pelajari adalah present continuous to show future action. Bukan future going to. Sampai sini kira-kira Bapak Ibu paham ya? Yes, ma'am. Ya, Yes, oke. ma'am. Nah, sama. Yang untuk kalimat C, kalimat D juga sama. Will I see the doctor? Ini konsepnya sama dengan going to, will. Going to dan will punya konsep yang sama. Lalu yang terakhir, yang E, do I have a date with my doctor? Nah, ini sudah soal apa namanya? Vocab. Di sini dikatakan it depends on your relationship with the doctor. The word appointment is more suitable rather than date. Nah, karena itu berhati-hatilah ketika Bapak Ibu memperkenalkan konsep grammar, pikirkan tentang yang tadi. Ini saya memperkenalkan apa? Karena satu kali Bapak Ibu bilang present continuous, Bapak Ibu terapkan kepada siswa bahwa present continuous menyatakan sesuatu yang dilakukan pada waktu sekarang, siswa ingatkan terus. Ketika siswa ingat terus, kita perkenalkan konsep present continuous untuk sesuatu yang menyatakan future meaning, mereka tidak bisa memahami. Karena yang diingat hanya formnya, meaningnya tidak. Oke, apakah saya bisa memberi gambaran kepada Bapak Ibu soal ini? Yes, ma'am. Yes. Oke, nah coba kita lanjutkan. Oh sorry, ini sudah ada di frequently asked questions. Saya mau dengar dulu deh dari Bapak Ibu. Apakah pernah ada yang seperti yang tadi? Waktu memperkenalkan piece of grammar, kemudian ternyata siswa confused karena form yang diajarkan seperti ini, tetapi meaningnya tidak sesuai. Pernah tidak Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu?
Kalau ada, boleh berbagi. Saya kasih contoh yang lain. Kalau Bapak Ibu ajarkan simple present tense, Bapak Ibu ajar bagaimana? Konsepnya apa? Untuk menyatakan suatu kebiasaan, ya kan? Ya, Menyatakan satu fakta. kebiasaan. Ah, ya, Fakta, apa Mem. lagi, Miss Eta? Silakan, Miss. Fakta, Mem. Oke, sebuah fakta, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Apa lagi? Yes. Oke, kalau saya bilang begini, the news starts at 8. Itu present, simple present atau bukan? The news Iya, Mem. starts at 8. Itu simple present. Itu kebiasaan atau bukan? Itu faktual, Mem. Oh, itu faktual. Itu kebiasaan, itu faktual. Hmm. Itu sebenarnya scheduling. Untuk Oh, menyatakan I see. sesuatu yang bersifat schedule. Dan salah satu fungsi konsep dari simple present itu adalah untuk menyatakan sesuatu yang sudah ada fixed schedule-nya. Nah, kalau kita mengajarkan kepada siswa, present tense digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kemampuan, kebiasaan kita. Siswa cuma paham itu, Bapak Ibu. Siswa tidak paham bahwa simple present tense bisa digunakan untuk hal yang lain. Kalau siswa ketemu di dalam teks yang paling banyak itu di deskripsi, mereka bingung. Karena teks deskripsi menggunakan simple present tense, lalu Bapak Ibu bilang, oh digunakan untuk menyatakan sesuatu yang faktual, untuk menyatakan sesuatu yang menjadi kebiasaan saja, siswa bingung. Maka jangan fokus hanya di form. Bapak Ibu perlu meaning, mengajarkan meaning, check on meaning. Caranya bagaimana? Salah satunya pakai konsep checking questions. Oke, saya sudahi dulu dah sampai sini. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, nanti saya akan jawab. Kalau tidak ada, kita akan bahas frequently asked questions-nya tentang penggunaan konsep checking questions. Ma'am Helena, are we good on that? Ibu Helin bagaimana? Apakah bisa masuk questions answer dulu, Ma'am, supaya saya Boleh. juga dapat gambaran. Sebenarnya sesi masih tinggal 4 menit, jadi kita boleh masuk ke session, answer session sekarang, boleh. Oke, iya. Nanti saya akan kembali ke frequently asked questions, teman-teman, supaya teman-teman bisa dapat gambaran. Silakan, ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan teman-teman kalau mau bertanya boleh lewat Zoom chat atau bisa langsung juga boleh. Silakan. Ya, boleh langsung. Yes. Anyone bisa raise hand secara virtual atau bisa langsung nyalakan mikrofonnya dan bicara. Apakah ada yang mau bertanya terkait dengan grammar? Atau teman-teman sekarang jadinya sementara berpikir dan merefleksi. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu ya. Saya skip yang bagian frequently asked question. Saya kasih contoh yang lain, teman-teman. Nah, ini present simple. Konsepnya menjelaskan tentang routines or habits. Kalau teman-teman lihat ini ada konsep yang lain. Saya tidak mau menjelaskan konsep ini dulu sekarang, tapi konsep yang ini namanya timeline, teman-teman. Yang ini timeline ini namanya. Nah, waktu teman-teman pertama kali memperkenalkan tentang present simple, secara khusus tentang habits and routines, ini contoh kalimatnya, I get up, ini sudah di italic, I get up at 6 every morning. Nah, teman-teman memperkenalkan konsep ini kan, get up ini. Nah, ketika teman-teman bilang bahwa present simple is used to talk about routines or habits, ini masuk. Tapi kalau kalimat yang tadi tidak masuk, tidak bisa memperkenalkan dengan konsep ini. Maka ketika kita memperkenalkan konsep ini, kita bisa buat pertanyaan konsep questions. Untuk menjelaskan habits and routines, kita tanya, is this something I do every day? Siswa hanya jawab yes or no. Atau pertanyaan yang kedua, is it a routine or habit? Siswa tinggal jawab yes or no. Sekarang pindah di bagian yang kedua, present simple untuk menyatakan scheduling. Pakai kata kalimat yang lain. Jelaskan, tanya lagi, jelaskan, buat konsep questions lagi.
Setelah itu minta siswa untuk bandingkan. Kalau begitu present simple untuk yang scheduling ini seperti ini, present simple untuk menjelaskan tentang rutin seperti ini. Oke, jadi kita tidak fokus ke form. Kalau kita fokus ke form, partially siswa akan tidak tidak paham konsep. Yang mereka ingat apa? Present simple digunakan habit, that's it, selesai. Mau bisa gunakan dalam proses belajar, proses menulis dan berbicara, tidak bisa. Oke, nah kita lanjut. Ini, kalau going to itu mau membuat prediksi bisa, untuk menjelaskan tentang kita punya planning yang sudah definite bisa. Nah, kalau seperti ini going to untuk menjelaskan prediction. Look at the dark, look at those dark clouds. Yes, it's going to rain. Nah, fokus going to rain ini adalah tentang prediction. Buat sesuatu yang kita sudah rencanakan untuk kita lakukan. Kalau kita fokus bahwa going to adalah untuk menjelaskan tentang sesuatu yang sudah akan kita lakukan, hilang. Siswa akan cuma memahami itu saja. Memahami bahwa sesuatu yang sudah direncanakan benar-benar akan dilakukan. Tidak, maka untuk melihat penggunaan going to dalam kalimat yang seperti ini dengan kalimat yang menyatakan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya, kita perlu menggunakan concept questions. Are we talking about the future? Yes. Are we making a prediction? Yes. What's the evidence for this prediction? It's dark clouds. Oke. Coba kita lihat yang berikut. Nah, sekarang tentang past simple. Ini timeline lagi. Kalau Bapak Ibu lihat semuanya pakai timeline ya, nanti bukunya saya bagikan. Saya Bapak Ibu bisa lihat. Nah, timelinenya sekarang untuk past simple. Now-nya tetap ada di sini, past simple-nya dia ada di sini. Dikasih tanda seperti ini. Timeline. Pas sesuatu yang ada di sini. Lewat now tidak? Tidak. Tapi yang ini, apakah lewat now? Iya. Nah, kalau yang ini lewat now? Iya. Yang ini beda. Tidak, dia tidak lewat now. Sehingga konsep yang diajarkan, we use simple past to talk about things happen in the past, finish and have no connection with the present. Sehingga pertanyaan konsep questions-nya, is the action in the past? Yes. Is the action finished? Yes. Is there any connection with the present? No. Do we know when it happened? Yes, usually. Kapan? Last night. Oke. Selesai. Any questions, teman-teman? Ada satu pertanyaan di grup Oke. di Zoom chat itu dari Ibu Diandra. Dia belum lama jadi guru, ini catatannya. Dia bertanya, waktu untuk mengajar grammar di kelas itu cukup sempit. Apakah konsep checking questions ini tidak memakan waktu? Oke. Nah, sudah pasti bahwa konsep checking questions ini nanti ini bukan mengajar Bapak Ibu. Konsep checking questions kita tidak gunakan sebagai metode ajar. Yang kita gunakan adalah sebagai teknik. Tadi saya jelaskan, tekniknya adalah untuk mengecek correction feedback. Kemudian untuk mengecek apakah siswa sudah memahami konsep piece of grammar seperti present continuous dan sebagainya, ataukah belum. Nah, karena itu makan waktunya itu bukan di proses belajar. Makan waktunya itu di lesson planning. Karena Bapak Ibu akan membiasakan diri membuat konsep, jadi satu konsep, kemudian Bapak Ibu ubah dulu dalam statement, baru setelah itu buat di dalam questions. Jadi makan waktunya itu tidak di proses belajar. Nah, Mem, kalau begitu kita punya proses belajarnya itu berarti memperkenalkan seperti biasa Bapak Ibu memperkenalkan, kemudian menjelaskan, kemudian tidak perlu harus menulis di depan Bapak Ibu. It's just like berdiskusi dengan siswa. Is it about this? Is it about that? Are we talking about the past or the future? That's it. Mungkin sekitar 5 pertanyaan, kalau paling banyak Bapak Ibu punya, Bapak Ibu bisa menghabiskan waktu sekitar 1 menit lah kira-kira. Kan kita tidak meminta siswa untuk menjawab secara satu-satu. Every student's response. Is it about the future? Yes. If it yes, raise your hand. If it's no, don't raise your hand, misalnya seperti itu. Atau thumbs up if it's about the future. Thumbs down if it's about the past. Bisa ya, Bapak Ibu? Does that answer the questions, Ibu Diandra?
Bu Diandra masih bertanya lagi. Oke, itu Bu, jadi kita jadi guru yang banyak bicara lewat pertanyaan dan anak-anak jawab hanya ya dan tidak saja, mereka tidak buat kalimat. Nah, ini tergantung dengan level siswa. Dan anak-anak akan buat kalimat. Tidak mungkin tidak buat. Karena Bapak Ibu punya lesson planning sampai dengan penggunaan, komunikasi. Berarti siswa harus menggunakan. Tetapi mereka sampai di penggunaan itu, mereka sudah paham konsep dengan baik dulu. Mereka sudah tahu meaningnya dulu. Sehingga kita yakin bahwa nanti ketika mereka menggunakan kalimatnya itu, kalimat yang benar. Jadi kalau apakah pertanyaannya, anak-anak bisa tidak sampai pada penggunaan kalimat, ini bukan praksis praksis satu metode, ini teknik. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu di kelas TEFL itu ada bedanya metode, beda teknik, beda strategi. Ini bukan metode, ini teknik dalam mengajar. Teknik itu dia tidak praksisnya dari pre-activity sampai dengan terakhir. Ya, teknik itu dia ada di antara metode-metode yang kita pakai, kita masukkan teknik ini untuk misalnya mengecek siswa sudah mampu belum memahami konsep ini. Bisa ya, Mem Diandra? Does that answer your questions? Semoga Ibu Herlin. Baik, Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan silakan boleh langsung atau lewat chat. Saat ini hanya Ibu Diandra. Mem, Ya, selamat silakan. siang. Oh, Ya, ya Mem, saya Aca Aurela, saya guru bahasa Inggris di MTS Tulehu. Jadi dari penjelasan Mem, saya bisa menarik kesimpulan, mungkin saya salah Mem, tolong dikoreksi. Jadi untuk teknik konsep question ini kita bisa tempatkan di sebagai pengenalan materi mungkin Mem di awal sebelum kita masuk menjelaskan secara detail tentang materinya, kita pengenalan dulu di awal. Jadi kita bisa menganalisa gambaran siswa tentang materi yang akan kita sampaikan mungkin Mem. Jadi apakah sudah ada mereka mengenal atau tidak. Jadi secara garis besar kita pakaikan teknik question ini, baru kalau misalnya ada ini baru kita masuk dengan materi secara penjelasan dan mungkin seperti itu Mem. Jadi di awal mungkin pengenalan dulu, jadi dengan konsep pertanyaan begitu. Yes, thank you Miss Aca. Jadi tadi saya bilang ini teknik ya. Bapak Ibu yang akan memutuskan apakah mau menggunakannya di awal ataukah setelah memperkenalkan satu konsep grammar. Karena Bapak Ibu yang paling tahu, Bapak Ibu punya siswa, mereka sudah paham belum? Sudah punya atau belum prior knowledge tentang satu konsep ini. Kalau mereka sudah paham, karena ini misalnya lanjutan dari materi yang sudah diajarkan di kelas 1 SMP, lalu Bapak Ibu ajarkan lagi misalnya di kelas 2 lanjutannya, Bapak Ibu boleh pakai ini di awal. Tapi kalau misalnya ini sesuatu hal yang baru, materi piece of grammar-nya adalah suatu hal yang baru, saya lebih menyarankan, bukan saya mewajibkan. Saya lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan konsep checking questions ini setelah diperkenalkan dulu konsepnya seperti apa, menggunakan kalimatnya baru dicek. Sekali lagi, teknik ini tidak sebatas hanya mengajar grammar. Bisa memperkenalkan vocab, bisa memperkenalkan functional expression, dan pada saat yang sama juga Bapak Ibu bisa menggunakan konsep ini untuk correction, jadi feedback, error correction. Bisa ya, Miss Aca, does that answer your questions? Yes, Mem. Oke, mudah-mudahan Thank you, apa yang Mem. saya bagikan ke teman-teman hari ini bermakna ya, jangan sampai saya bicara kosong. Sorry. Mem, satu lagi mohon maaf. Yes, please. Jadi misalnya kalau misalnya kan kita berbicara misalnya tentang konsep simple present, simple present tense, itu kan ada beberapa syarat pemakaian ya, istilahnya syarat pemakaian untuk simple present tense. Jadi tiap syaratnya itu kita buat question konsepnya dulu ya Mem. Jadi misalnya untuk kayak tadi Mem bilang supaya lebih anak-anak lebih paham gitu tentang meaningnya. That's right. Makanya kita memperkenalkan konsepnya, kita memperkenalkan tujuan dari penggunaan konsep itu dalam satu time tertentu atau konsep tertentu. Bapak Ibu sudah mesti persiapan dari rumah. Jangan tunggu di kelas. Nah, sebenarnya konsep checking questions ini di kelas kalau orangnya sudah terbiasa. Kalau gurunya sudah terbiasa sampai kelas langsung ingat, oh iya, saya mau pakai ini untuk cek apakah meaningnya sudah bisa atau belum, sudah paham atau belum, dan sebagainya. Nah, kalau belum terbiasa berarti kita yang tadi saya bilang waktunya akan banyak
lebih banyak Bapak Ibu gunakan untuk persiapan instead of di dalam kelas. Persiapannya sekian banyak, membuat konsep pertanyaan dan sebagainya, mungkin makan waktu 30 menit sampai dengan 1 jam, tapi di kelas kita hanya konsepnya 1 menit, 2 menit selesai untuk satu konsep dengan beberapa kalimat. Jadi kembali lagi, ini bukan untuk siswa saja, tetapi ke kita untuk guru. So becoming aware of the language dynamic. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, jadi Siap, boleh Ma'am. digunakan sebagai refleksi akhir pembelajaran. Ini dari Ibu In Mayaud. Oke, ada Miss Acha, am I answering your questions? Yes, ma'am. Definitely, ma'am. Thank you, ma'am. Ya, oke. Miss In menjadi apa tadi bilang? Boleh digunakan sebagai refleksi Akhir pembelajaran. pembelajaran. Ya, boleh juga. Selain ada konsep checking questions, Bapak Ibu guru, ada juga yang nama instructional checking questions. Nah, ini sebenarnya harus dikuasai guru bahasa Inggris itu ini, konsep checking question, instructional checking questions. Nah, itu yang harus dikuasai karena bahasa Inggris classroom beda dengan bahasa Inggris yang di luar-luar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, ini nanti kita mudah-mudahan ada punya waktu saya perkenalkan tentang instructional checking questions juga. Oke. Ibu Diandra lagi curhat. Ibu, pertanyaan ini keluar dari materi, tapi menurut Ibu apakah grammar itu penting? Banyak orang bilang grammar itu tidak terlalu penting, yang paling penting itu bisa speaking. Saya lihat banyak orang yang yakin sekali, tapi kalau dipilih grammar mereka juga tidak terlalu baik. Anak-anak saya nonton TikTok yang bilang grammar tidak terlalu penting, akhirnya mereka malah sekarang. Nah, ini soal apa namanya belief and perspective, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa itu sesuatu hal yang tidak penting karena Bapak Ibu mau belajar bahasa Inggris untuk tujuan apa? Apa Bapak Ibu belajar bahasa Inggris untuk tujuan TikTok? TikTok grammar yang penting. Ya. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Inggris untuk tujuan akademik, grammar nomor 1. Kalau grammar tulisan untuk tujuan akademik, anak-anak saya perlu sekolah, mereka harus S1 di sana, nanti mereka akan belajar salah satu bahasa yang digunakan paling banyak di dalam dunia akademik di dunia ini. 80% materinya adalah bahasa Inggris. Kalau grammar tidak penting, bagaimana? Nah, kalau tujuannya TikTok, tujuannya hanya untuk apa, bikin media apa tuh yang sekarang lagi booming, apa, YouTuber yang bikin language itu, ya grammar tidak penting, tidak apa-apa. As long as semua orang yang nonton video saya mengerti apa maksud saya, that's okay. Ya kan? Atau misalnya kayak di konsep daerah wisata di Bali, mereka tidak terlalu fokus untuk grammar. Yes, benar, that's it. Kan harusnya bertanya sesuatu yang lebih, kalau menurut kita lah, do you want some banana, would you like to buy some banana, dan sebagainya, misalnya seperti itu. Jadi konsepnya yang harus kita perhatikan. Belajar bahasa Inggris untuk apa? Okay, does that answer your questions, Miss Diandra? I'm grateful that you are so enthusiastic. Iya. Oke. Ada lagi? Ibu, waktu kita semakin mendekati selesai, tapi kita masih ada 2 hal lagi yang akan kita lakukan. Yang satu ada online quiz, dan yang kedua itu online quiz ada hadiahnya. Melena masih ada 1 pertanyaan dari Ibu Rian. Oh masih, baru masuk. Tapi sebentar, saya kasih ini sekali supaya yang sudah ancang-ancang mau keluar. Oh ya, ada pertanyaan dari Miss Rian Swaprat. Ya, sebentar Ibu Heli. I'm sorry. Sebentar. Jadi sebelum ini karena sudah ada yang sudah mulai mau keluar, saya langsung kasih info. Google Form untuk daftar hadir belum dikirim. Bapak Ibu harap tidak keluar sebelum mengisi Google Form tersebut agar supaya bisa dapat sertifikat dan informasi dan materi lainnya. Jadi please wait a little bit dan kita akan jawab pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang dari Ibu Rian Swatrat ya. Apakah penting mengajarkan grammar ke anak SD atau vocab aja dulu? Oke, jadi ini pertanyaannya, Mem, apakah penting mengajarkan grammar untuk anak SD ataukah kenalkan vocabulary saja dulu? Nah, kembali lagi anak SD-nya sudah pintar vocab sampai berapa banyak? Kalau mereka sudah bisa vocab, ya sudah berarti diantaranya Bapak Ibu waktu bilang vocab, Bapak Ibu harus pikir gini, ada yang namanya grammar vocabulary. Ya, grammar vocabulary itu apa? Grammar vocabulary itu vocab tapi ada unsur grammar di dalamnya. Contoh apa? To, did, speaks,
fish, ada unsur grammar. Jadi Bapak Ibu bilang perlu ajarkan atau tidak? Kemungkinan besar anak-anak itu sudah acquire unconsciously, secara tidak sadar. Yang perlu kita bukan ajarkan, hanya untuk yang tadi saya bilang konsep checking saja. Karena mereka tidak akan bilang, oh itu saya gunakan fish karena itu lebih dari satu. Waktu misalnya mereka berbicara, kenapa kamu menggunakan fish? Padahal kan mesti fishes. Oh tidak, saya menggunakan fish lebih dari satu karena konsep grammarnya untuk fish tidak ada bentuk plural. Misalnya tidak dia dibilang seperti itu waktu mereka berkomunikasi, Bapak Ibu. So konsepnya sudah ada, tinggal cek saja. Mudah-mudahan itu membantu ya. Jadi lihat lagi, Bapak Ibu punya anak-anak ini kira-kira butuhnya bagaimana. Kalau memang sama sekali belum diperkenalkan dengan bahasa Inggris, oke. Sepertinya mesti hal sederhana. 1 book, 2 books. Oke, 1. Kalau 2, books, 2 books. 1 book, 2 books, dan sebagainya. Tidak perlu ajarkan ini plural tambah S. No. Setengah mati. Bapak Ibu frustrasi. I'm sorry. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mem Helena. Tapi kalau masih ada, I'm happy to answer. Masih ada satu terakhir. Ini ternyata masuknya ke direct message. Apakah nanti bisa dibuat workshop berikutnya untuk sesi CCQ yang lebih konkret, latihan membuat CCQ mungkin? Oke, nanti ditanyakan kepada ketua panitia. Apakah ada yang sudah pernah pakai? Sudah, Mem. Udah, Ya, Mem. saja. So, saya punya satu game khusus. Ini sebenarnya gampang sekali. Ini sangat-sangat gampang dipakai di kelas grammar, basic English grammar. Jadi kita buat fun saja lah, happy-happy gitu ya. Saya share dulu sebentar. Hang on, bear with me. Supaya kemudian ada 20 pertanyaan. Pertanyaannya mudah, semoga. Kalau untuk guru-guru bahasa Inggris pasti bisa. Dan nanti ada door prize-nya yang diumumkan oleh Ibu Ketua Panitia nanti, Ibu Jenny. Jadi di HP Bapak Ibu bisa ketik joinmyquiz.com, di browser Google bisa, di browser bisa. Joinmyquiz.com, kemudian enter code-nya 421-929. Kemudian klik start. Tapi tenang aja, kalau klik start itu belum start. Saya akan lihat semua partisipannya masuk dulu, baru dia mulai. Jadi kalau Bapak Ibu klik start atau submit, saya bisa lihat namanya di sini. Jadi sudah siap untuk mulai. Silakan masuk. Oke, saya hitung sampai 10, lalu saya mulai gamenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita mulai gamenya. Bentar ya Bapak Ibu. Gamenya justru tidak mau berhenti. Oke, hang on. Tadi urutan pertama adalah Ibu Aca, kemudian Maya, kemudian Desi. Saya masih bisa didengar ya Bapak Ibu?
nanti kita tanya ke Ibu Ketua tim pengabdian, kira-kira yang dapat hadiah boleh berapa orang? Oke, baik. Kita berarti selesai untuk kita punya kuis untuk hari ini. Itu soal-soalnya sederhana saja, jadi harusnya bisa cepat-cepat untuk menjawab. Bapak Ibu, seperti yang dibilang di flyer bahwa ada beberapa teman yang sudah mendaftar terlebih dahulu yang akan mendapatkan pulsa gratis. Tapi kita lihat apakah orang-orangnya ada atau tidak. Kalau orang-orangnya mendaftar pertama tapi tidak hadir, maka akan dialihkan ke orang berikutnya. Karena harus hadir. Oke, untuk itu sebentar saya share dulu form pendaftarannya. Lalu kita lihat siapakah mereka-mereka yang mendaftar pertama agar tidak ada dusta di antara kita. Ya. Kirimkan link untuk daftar hadirnya Bapak Ibu. Kedepannya kami akan, karena kami adalah dosen tim grammar, jadi memang kami punya beberapa topiknya adalah mengenai grammar. Jadi masih banyak hal yang bisa kita bawa tentang grammar lagi, ya Bapak Ibu. Daftar hadirnya baru saya share sekarang. Daftar hadir, silakan diisi Bapak Ibu. Siapa cepat dia dapat 13 orang paling atas. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu mengisi, itu sekaligus juga dengan evaluasi daripada materi yang tadi dibawakan. Hari ini kita tidak berpanjang-panjang Bapak Ibu. Konon katanya anak-anak generasi zaman sekarang itu attention span-nya tidak terlalu panjang. Jadi an hour or two is actually already enough. Tapi kita ini kan adalah ada yang generasi milenial, Gen X gitu, yang sangat tahan banting dan luar biasa. So saya yakin pasti kita bisa duduk lebih lama. Nanti kita akan muncul lagi dengan beberapa topik-topik lain. Ada teman-teman kami dari tim pengabdian yang akan melakukan kegiatan workshop pengabdian mereka juga. Jadi informasi-informasi nanti akan kami berikan lewat grup-grup alumni. Lumayan. Sudah ada satu Pak. Oke, untuk itu kita sambil menutup saja Ibu Jenny ya. Ya, sebelum menutup, ya saya mau bilang terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, untuk juga ada 3 guru dari NTT ya Mem Ella ya. Kebetulan guru-guru ini adalah guru-guru PPG. Nah, untuk Pak Kris yang tadi ada bilang, saya belum pernah menggunakan aplikasi ini Pak, nanti di tanggal 17 Oktober itu, kalau tidak salah ada PKM juga teman-teman kita tentang kuisis ya Mem. Yes. Ya. Nah, tanggal 27 November. Ya. 27 November Pak. Jadi nanti ini kami share. Jadi ini sebagai lanjutannya tadi ya. Jadi sekalian saya mau menutup kegiatan ini. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu guru, teman-teman semua yang sudah berkesempatan hadir untuk acara kegiatan webinar ini. Kami dari tim PKM ini berharap semoga apa yang sudah kami sampaikan dan sudah disampaikan oleh Ibu pembicara, Ibu Nona, Ibu Herlin bisa bermanfaat bagi kita semua. Memang kita sadari bahwa grammar itu bukan sesuatu yang gampang, dan lalu tadi ada yang bilang apakah perlu waktunya lebih banyak, sudah tidak penting. Itu Bapak Ibu masing-masing bisa merasa ya, apakah itu penting atau tidak penting, tidak untuk diajarkan ya, itu Bapak Ibu bisa merasa sendiri ya. Dan kami berharap Bapak Ibu ini bukan satu selesai sampai di sini, tapi ke depannya kami akan mencoba untuk membuatnya. Ini sebenarnya PKM ini menjadi refleksi dari kami bertiga ketika kami mengajar Bapak Ibu. Jadi kalau tadi dibilang Bapak Ibu stres ketika mengajar atau merasa susah mengajar, kami bertiga lebih lagi ya. Jadi dan jujur kami suka menyalahkan, ini guru-guru di SD, SMP, SMA mereka bikin apa ini? Nah, tapi kalau kita sudah sama-sama duduk bersama-sama, sudah punya satu persepsi, terus sudah punya bagaimana sih caranya untuk bisa membuat pengajaran ini lebih bermakna, lebih tersimpan di anak-anak, punya
mereka punya pengetahuannya bisa lebih menambah, dan juga bagi kita guru, maka kita bersinergi, kita sampai di level perguruan tinggi kita sudah lebih mudah begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak saling menyalahkan ya. Kalau kita juga nanti mengajar yang salah, nanti kan lulusan kami diterima di sekolah juga, lalu mereka bisa bilang kuliah belajar apa saja. Jadi kita tuh kayak di lingkaran setan, saling menyalahkan. So instead of saling menyalahkan, kita harus menselaraskan sehingga di SMA sudah diajarkan, kami juga di kuliah, kami sudah lebih gampang, dan ketika itu anak-anak sudah tahu konsepnya, ketika mereka menjadi guru, jadi kita akan saling memberi dan saling menerima. Ya Bapak Ibu, sekali lagi atas nama tim PKM, atas nama saya, Ibu Helin dan Ibu Helena, kami mengucapkan terima kasih, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaprodi yang sudah berkesempatan hadir di acara kami ini dan selalu mensupport. Bapak Ibu, ini bukan terbatas hanya untuk PKM kami saja. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu kan ada di alumni kami. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu merasa bahwa kayaknya harus ada workshop tentang ini, hal-hal terbaru apa, silakan Bapak Ibu posting di grup alumni dan akan kami respons dan akan kami komunikasikan dengan ketua program studi. Mungkin kita akan membuat webinar yang lebih besar ya, dan tidak terbatas untuk hari ini, skop kecil ini saja. Sekali lagi atas nama tim, atas nama program studi, kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu sudah hadir bersama-sama dengan kami. Mohon diisi Google Formnya supaya kami bisa memberikan sertifikat Bapak Ibu, dan juga jangan lupa nomor teleponnya supaya kami bisa, biar uang pulsanya sedikit-sedikit Bapak Ibu, tapi kami saling memberi ya, ada benefit. Jadi bukan hanya ilmu yang diterima, tetapi Bapak Ibu punya uang pulsa untuk jaringan ini pun Bapak Ibu bisa dapat. Terima kasih. Begitu Mem Moderator.